Musim sakit ya? Sakit tuh. Sakit ini. Sakit ya? Iya, Alhamdulillah. Jadi begini guys, mungkin ini kita telat seminggu ya, Dip ya. Karena pada sakit. Pada sakit. Jujur aja. Saya sebenarnya semangat ini. Cuman emang pada sakit. Gue batuk pilek 2 minggu nih. Iya. Sampai sekarang masih. Lu? Gue sih 3 hari lah. Cuman karena full ini aja lah. Kegiatan ya. Tepar akhirnya. Paksain. Ya. Oke, balik lagi ke Sulkasin. Mengungkap yang gak biasa diungkap. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit juga. Gara-gara kita sakit itu. Gara-gara kita sakit, gue jadi kepikiran, kita bahas penyakit aja. Apa tuh penyakit apa tuh? Penyakit apa nih yang kira-kira penyakit tertua? Maksudnya penyakit yang udah dari zaman dulu banget. Udah ada. Kan katanya. Emang ada apa aja? Kan katanya nih Wan. Penyakit sekarang itu lebih banyak dibanding zaman dulu. Nah zaman dulu tuh ada. Tapi apa? Penyakit sekarang lebih banyak daripada penyakit zaman dulu. Jadi penyakit zaman dulu tuh penyakitnya ya itu aja. Tapi mematikan. Katanya begitu. Emang iya? Iya. Mungkin karena kalau zaman dulu belum ada obatnya kali, Rip. Betul, bisa jadi juga. Nah, sekarang kita akan membahas nih penyakit yang udah ada dari zaman dulu. Yang pertama adalah kolera. Nah, kolera ini adalah penyakit yang menyerang sistem pencernaan. Biasanya kayak diare, mencret gitu, muntah-muntah, sampai dehidrasi. Nah, zaman dulu ini tersebar dari air kotor. Terutama di daerah yang padat penduduk. Kayak India dong berarti. Nah, seperti Sungai Gangga. Gangga bener ya? Jadi, sempat tuh gue nonton ada ilustrasinya. Jadi zaman dulu itu kayaknya di mana ya? Di daerah Afrika atau di mana? Airnya tuh buat buang air. Buat masak, buat kencing, semua dicuci segala macam. Buset, padahal udah butek banget itu. Kalau lu lihat airnya pakai lagi. Nah, itu bisa menimbulkan penyakit kolera. Lebih gitu. Jadi bahaya juga tuh sampai mencret, muntah-muntah, bahkan bisa sampai mati. Kan kalau dehidrasi tuh bisa mati. Dehidrasi emang parah sih. Parah bener. Makanya gue punya teman dokter ya, Rip ya. Kalau dehidrasi ya, paling bahaya tuh kalau dehidrasi di anak. Iya. Wah itu karena kita nggak tahu dia tuh dehidrasi apa enggak gitu. Cuma kebanyakan kalau misalnya udah sampai telat bisa menyebabkan meninggal. Iya betul. Ngeri banget sih. Ngeri. Yang kedua Wan. Yang kedua adalah tifoid atau tipes. Anjir, tipes berarti dari zaman dulu ya? Iya zaman dulu. Ya kan? Tifoid juga menyerang pencernaan tapi lebih serius. Waduh, gejalanya demam tinggi, lemas diare, bahkan bisa bikin kematian. Waduh, wabah besar pernah terjadi di Athena sekitar 430 sebelum Masehi. Wah, maksudnya nih, ini penyakitnya tuh dari makanan dan minuman yang terkontaminasi sama bakteri. Oh, berarti kalau misalnya makanan kurang higienis atau minumannya kurang higienis bisa menyebabkan tipes. Contohnya kalau sekarang, kalau lu masak ayam harus sampai matang. Ayam nih ya. Ayam harus sampai matang. Karena di ayam itu ada bakteri yang namanya Salmonella. Oh, Salmonella? Ya, Salmonella apa? Pokoknya gitulah. Terus telur jangan setengah mateng. Kalau telur biasa ya, telur biasa bukan telur omega atau telur ayam kampung. Kalau telur biasa harus mateng. Tapi gue biasanya kalau misalnya masak mie setengah mateng gitu. Nggak boleh, harusnya pakai yang omega atau telur ayam kampung. Oh, itu nggak apa-apa? Katanya nggak apa-apa itu. Anjir. Jadi bahaya banget Wan, benar parah. Kalau tipes gue pernah gejala tipes. Rasanya aduh. Lemas, lemah, letih, lesu. Makan pun kagak enak ya? Makan nggak enak, badan jadi kurus. Emang sih jadi kurus kalau orang gendut, tapi karena penyakit. Penyakit itu, aduh jangan. Udah sembuh langsung bengkak lagi kan, bahaya tuh. Lanjut Trip, apa itu? Yang ketiga Trip. Kusta adalah penyakit yang menyerang kulit dan saraf. Iya. Yang bikin ngeri, gejalanya bisa muncul sangat lama bahkan sampai puluhan tahun nih. Ini penyakit yang bikin mati rasa di tubuh. Kalau parah bisa menyebabkan cacat. Pokoknya kayak gini tampilannya kusta. Cing. Serem memang kusta. Udah di zaman dulu banget sih emang. Udah. Kalau kusta emang udah. Tahu nih penyebabnya karena apa ya? Biasanya karena apa ya? Penyebab kusta apa sih? Yang menyerang kulit dan saraf? Berarti mungkin dia luka terus dikopek-kopek dengan bakteri kotor ya kan kita nggak bisa. Iya bisa jadi kali kalau kusta. Penyebab kusta apa ya? Kalau lanjutin yang di 4 tadi, di 4 itu ada cacar atau smallpox.
Cacar adalah penyakit virus yang menyebabkan bintik-bintik di seluruh tubuh. Pasti semua orang tuh pasti katanya seumur hidup sekali ngalamin cacar. pasti ngalamin cacar. Di masa lalu, ini adalah salah satu penyakit paling mematikan, bahkan membunuh ratusan juta orang. Iya, emang. Mungkin karena belum ada obatnya kali. Belum ada obatnya. Soalnya dia kan kalau cacar kan panas, Oh iya, terus kayak gatal gitu kali ya. Ini penyakit yang sangat menular dan mematikan, tapi sekarang sudah berhasil diberantas lewat vaksin. Iya. Jadi ada vaksin cacar ya kan. Vaksin cacar udah nggak ada lagi mungkin, udah jarang ya berarti ya. Kusta juga sama Wan, dia menular juga. Bahaya. Mungkin kan makanya orang-orang zaman dulu kalau kusta diasingkan gitu loh. Iya, tapi kalau kusta lebih kelihatan lebih jijik lagi nggak sih? Karena koreng kan kayaknya. Koreng gitu, betul. Ya kan? Kalau cacar kan? Ya koreng-korengnya tapi bintik-bintik aja gitu. Bintik-bintik. Ya bintik-bintik lo kalau misalnya lo coel-coel sih ya jadi ini sih kan emang gatel kan. Udah lebar. Lanjut Trip. Yang kelima adalah rabies. Nah ini rabies ini yang menyerang otak dan sistem saraf. Biasanya karena gigitan hewan. Nah biasanya ini karena hewan ini juga udah kena penyakit Wan. Gitu. Gak steril lah, banyak bakterinya. Biasanya kan dari anjing, dari kucing, monyet. Dari kelelawar, dari monyet, dari mana lagi tuh. Banyak sih sebenarnya hewan. Banyak tuh, makanya bahaya tuh kalau lu pernah digigit, kalau lu melihara hewan. Harus divaksin. Dan kalau kita juga Wan katanya harus divaksin. Gitu. Karena gini, digigitnya tahun kapan, bisa kenanya kapan gitu. Bukannya langsung ya Rip? Bisa langsung, bisa, tapi bisa juga yang enggak. Soalnya kalau setahu gue rabies tuh belum ada obatnya. Iya. Cuman buat mencegahnya ada. Iya itu vaksin itu doang buat mencegah itu. Jadi makanya emang kalau pelihara hewan-hewan tuh harus disuntik. Makanya tuh pawang-pawang gitu tuh harus ini ya. Iya, rajin nyuntik dia. Rajin vaksin. Oh nyari nyuntik yang lain. Rajin vaksin. Nyuntik yang lain bro. Aduh. Emang harus ini, apalagi sih itu tuh yang konten creator siapa sih? Yang mau monyet dulu tuh. Oh si Andre the Jungle. Iya, dia kayaknya Dia kayaknya mah rutin ya dia. Rutin kayak orang semuanya ada dia. Iya, orang kaya. Oke. Ini lanjutnya di nomor 6 itu ada malaria. Waduh, malaria disebabkan oleh parasit yang dibawa oleh nyamuk. Gejalanya demam tinggi, menggigil dan bisa fatal kalau nggak ditangani. Iya. Maksudnya nih penyakit ini dari gigitan nyamuk dan masih jadi permasalahan besar di banyak negara tropis ya, termasuk Indonesia ya. Termasuk Indonesia, katanya di Kalimantan ya, Wan. Masih. Tapi malaria ya. Malaria serem memang, dia nyamuknya serem Wan, gede. Kayaknya ya pokoknya di bawah nyamuk lah. Nyamuk kebun itu gede-gede banget. Oh, gede banget. Sakit banget lagi, parah. Kalau kebun masih mending. Nyamuk hutan bisa sakit. Iya, sakit banget. Gua jangankan ya gua di nyamuk laut, Wan. Yang pas gua kayaknya pernah cerita. Gua di laut itu lagi ngejaring gitu ikan. Kan lagi nunggu di pinggiran, banyak hutan bakau lah. Apa tuh namanya? Iya, bakau itu benar. Mangrove iya. Digigitin ini nyamuk. Gua tahan, gua nyemplung ke lautnya. Masih nempel dia. Gila kata gua, buset. Itu emang nyamuknya gede. Mungkin dia bernapas dari darah lu. Dari darah gua. Karena jangan darah dari kita bernapas. Iya. Kan? Iya. Dia tetap iya. Di dalam laut, berapa lah? Dia sambil berapa jam ya? Berapa gitu semua. Aduh. Lanjut. Yang ketujuh ada radang paru-paru, ada pneumonia. Penyakit yang menyerang paru-paru, bikin susah napas, batuk dan demam. Waduh. Sudah dikenal sejak zaman Hippocrates di Yunani kuno. Waduh, maksudnya ini penyakit infeksi paru-paru yang bisa ringan sampai mematikan. Wah, berarti emang sampai sekarang sih masih ada. Masih ada ya, iya. Penyebabnya macam-macam lah, pokoknya kayak namanya juga infeksi, bisa karena udara yang kotor atau apa. Bukan yang ini ya, namanya juga hidup, bukan itu ya? Iya, bukan itu. Lanjut di 8 ada apa? Ke-8 ada TBC atau tuberkulosis. Wah. TBC adalah infeksi bakteri yang menyerang paru-paru, tapi bisa juga ke organ lain. Wah. Bukti arkeologi menunjukkan penyakit ini ada sekitar 9.000 tahun yang lalu. Nah, penyakit ini menular lewat udara. Sampai sekarang masih banyak kasusnya. Makanya kalau TBC itu sekarang nih Wan, obatnya. Ada sih obatnya. Cuman lu harus rutin minum, setahu gue ya,
selama 6 bulan dan gak boleh putus. Kalau lo putus, ulang lagi dari nol. Kayaknya gue pernah minum obat itu deh. Emang iya, Wan? Ya, pernah gue paru-paru dulu. Kayaknya ini deh gue. Kayaknya ya. Tapi bukan TBC sih, gue paru-paru. Ini kali apa namanya? Paru-paru basah. Iya, nggak tahu udah paru-paru basah mah apa ya? Iya begitu. Iya. Kagak boleh putus tuh. Emang iya selama 6 bulan. Diminumin obat mulu. 6 bulan apa 3 bulan kalau gue. Kayaknya segitu deh. Tuh. Yang ke-9. Yang ke-9 adalah trakoma. Trakoma adalah infeksi pada mata yang bisa menyebabkan kebutaan. Terjadi karena kelopak mata terinfeksi lalu bulu mata tergesek kornea terus-menerus. Kornea mata. Kornea. Ini penyakit mata yang pelan-pelan merusak penglihatan sampai buta. Wah, Ya, jadi kalau misal kayak belekan mungkin kali ya? Iya, awalnya belekan nempel gitu. Lu pernah kan kalau sakit mata setiap bangun tidur belek? Enggak, Man, beleknya penuh banget. Oh, itu biasanya gue dulu kan suka ngelas tuh. Biasa kayak gitu tuh. Iya. Pas paginya pasti beleknya banyak banget, Rip. Udah lagi beleknya juga bukan belek biasa, ada besi-besi dikit kali itu ya. Iya. Ya, begitu. Ya mungkin tukang las ngerasain itu. Terus gue begitu tuh ngerasain banget, Rip. Iya. Jadi kayak apa namanya? Tidur biasa aja tidurnya. Iya, biasa. Cuman pas bangun tuh belekan semua. Gue pernah sakit mata dari zaman kecil. Mata kalau bangun belekan, susah banget. Terus kalau lagi sujud, terasa mata kayak mau jatuh. Copot ya. Parah, sakit banget itu. Terus disuruh cuci matanya pakai air ini sirih. Jadi sirih kasih. Gua kira pakai air yang dicelupin pakai tangan tuh. Air celupan. Terus habis itu baru kita suruh kedip-kedip gitu. Itu bisa langsung sembuh. Pakai sirih ya? Sirih sih. Setahu gua, tapi ya alhamdulillah sih sembuh gitu. Ya gila. Nah, ada juga pernah gua nggak pakai sirih. Ya maksudnya sakit sebelumnya kasih obat tetes mata. Rasanya pahit banget kan, dia tetesin di sini, rasanya di sini. Lu pernah nyobain belum? Wah, pahit banget di sini. Pasti lu juga udah pernah. Gua kalau kemarin gini ceritanya, gua sempat ngebenerin pagar kan. Karena gua udah lama banget tuh kagak pegang mesin las tuh. Kagak pakai kacamata. Wah. Jangan ditiru tapi ya ini. Gua kagak pakai kacamata. Nah, ya kan. Jadi kalau biasanya kalau gua ngelas emang gitu. Dia nempel, gua merem. Jadi kayak gitu. Merem gitu emang kayak gitu. Karena gua enggak pakai kacamata kan. Malamnya Rip. Sakit. Terus kerjaan itu masih belum kelar. Itu harus 2 hari. Akhirnya gua jam 11 malam, enggak deh. Gua jam 3 pagi. Karena gua udah feeling ini kalau gua kasih obat tetes mata nih, instan nih, ya kan. Besok gua enggak bakal bisa kerja. Jam 3 pagi gua naik motor gimana sih mata sakit. Terus kalau misalnya lo sakit kayak begitu, biasanya tuh hidung juga mampet. Jadi kayak pengen nangis aja mau sakit mata gue itu kan. Akhirnya ke K24 ban kasih install, gue kasihin tes karena sakitnya tuh bukan gatal, pakai panas aja gitu. Pengennya tuh digaruk kayak gitu kan, pakai gituan 2 tetes atau 3 tetes gitu dua-duanya udah gue meramin bisa gue tidur enak. Paginya bangun belekan, kotoran keluar semua tuh belekan. Terus ya akhirnya installnya gue bawa karena gue masih kerja kan, ada gue bawa tuh install. Jadi gue kerja dulu, udah gue tetes lagi. aman tuh ya. Alhamdulillah. Itu Rip. Nah, itulah guys penyakit-penyakit yang udah ada dari zaman dulu. Bener. Yang masih ada sampai sekarang. Bener. Ada yang obatnya udah ada, ada yang belum ada. Mungkin kalau menurut gue ya semua obat udah ada sih. Mungkin udah ada kali ya. Cuman masih ditahan. Atau konspirasi guys. Konspirasi. Emang ada konspirasinya guys. Ada. Asli. Ada. Tentang obat-obatan itu ada konspirasinya. Ada. Iya kan? Pasti ada. Dan banyak orang yang hilang, yang nemuin obat tuh banyak orang yang hilang. Paham gak sih lu? Yang kalau dia nemuin obat kanker gitu, biasanya orang itu hilang. Wah. Mungkin bisa dilanjut ntar coba kalau udah. Nanti kita akan membahas ini di lain waktu. Ya oke. Mungkin cukup sekian aja. Sip. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Dah. Bye.